Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya Farah Farhat di Wakil Rakyat. Kali ini saya sudah ada di kawasan Kalibaros, kawasan Kota Pekalongan Timur. Saya mau ketemu sama Pak Mabrur. Beliau adalah wakil rakyat yang duduk di Komisi B. Dengar-dengar beliau udah 3 periode. Dan beliau ini adalah salah satu anggota DPRD yang vokal banget sama masalah sampah. Pas banget, saya suka banget bahas masalah sampah yang ada di Kota Pekalongan. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan saya dengan Pak Mabrur hanya di Wakil Rakyat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, moga Mbak Farah. Alhamdulillah akhirnya ketemu. Moga. Waduh, lagi santai nih Pak. Iya, biasa. Jam-jam santai. Jam-jam santai ya? Sebelum ke kantor. Sebelum ke kantor. Iya. Jadi masih sempat nih ya nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, insya Allah lah, masih ada waktu. Walaupun pas nggak ada rapat, jadi sedikit santai, nggak apa-apa. Sedikit santai ya? Oke, berarti ini Bapak kalau santai berarti di depan sini gitu? Santai yang paling sering ya di sini, paling nyaman. Sambil ngeteh-ngeteh gitu ya? Baca koran dari HP, baca berita di HP, dengerin kicauan burung-burung, biar berangkat ke kantor sudah fresh gitu. Oke. Wah, Bapak ini berarti punya banyak ini piaraan burung. Hobi untuk hiburan, Mbak. Ini ada terucuan. Ini terucuan ini? Ya, terucuan kalau bahasa Jawanya trocok. Trocok, kenapa trocok? Karena dia ya, sering suaranya trok-trok memang. Suaranya trok-trok. Nah. Kalau yang ini terus gitu? Enggak, itu borak-barik. Kalau trocok itu khasnya itu borak-bariknya. Jadi kalau dia pagi-pagi matahari menjelang matahari terbit itu pasti bunyi borak-barik, borak cikrok. Borak-barik, borak cikrok ya? Itu khasnya terucuan. Iya. Ya, nah kalau yang itu Pak? Yang ini ada kalibri. Kalibri itu bukan burung yang langka gitu ya, kalibri? Ya itu burung luar negeri, kalau asalnya di sini juga sih ada, tapi jarang. Bukannya itu yang nanti minumnya nektar? Iya, itu makanya nektar. Kalau dia alam liar kan nyesep bunga-bunga itu. Nah kalau ini berarti iya pakai nektar. Pakai nektar? Itu, dikasih nektar itu kayak sirup itu merah itu nektar. Saya tuh kepo pengen lihat ke sana, boleh nggak Pak? Ya monggo. Oh, itu berarti nektarnya beli ya Pak? Oh iya, itu sudah banyak sekarang di toko-toko. Ibu, Masya Allah. Saling dulu. Duh, terima kasih banyak. Ngerepotin. Nggih, matur nuwun. Gitu. Wah, di sini juga asri gini ya Pak ya? Oh ya, suasana desa sini masih walaupun kota, kelurahan tapi pinggiran, jadi masih cukup asri. Oksigen juga masih banyak, jadi lebih nyaman lah. Lebih nyaman ya. Saya tuh penasaran Pak, di sana boleh main-main ke sana nggak? Ya silakan. Cuma tempatnya ya kotor gitu ya, tapi ya biarin aja, nggak apa-apa, natural aja. Oke Pak. Kalibri. Kalibri. Ini impor dari mana Pak? Kalau orang nyebut kayaknya konin kayak gitu. Konin. Oh jadi itu yang pink-pink itu nektarnya ya Pak ya? Ya ini ya memang macam-macam warna burung ini. Mana yang paling bagus ini yang dadanya sudah coklat ini. Oh udah coklat-coklat suaranya gitu ya? lebih bagus. Suaranya tuh gimana sih dari tadi soal dimulai ya Pak? Macam-macam. Dia tinggal masukannya, masternya apa dia bisa menirukan. Kayak labet bisa. Ya. Oh gitu. Kayak cici geni itu juga bisa. Ternyata Pak Mabrur pengetahuan tentang piaraan kayak gini emang top char banget. Ngomong-ngomong nih Pak, kok tahu banyak soal itu, background Bapak apa sih sebetulnya? Kalau background latar belakang saya sih sebenarnya tidak ada yang istimewa Mbak. Semua dalam posisi biasa-biasa saja. Dari orang biasa, latar belakang ekonomi biasa. Biasa tuh yang kayak gimana tuh Pak? Pendidikan ya biasa. Artinya ya dari orang kecil biasa Mbak, ada ya, sebenarnya bukan dari keluarga yang
mampu, yang terpandang atau pejabat, sama sekali bukan. Jadi orang kampung biasa. Berarti dulu Sehingga pengusaha sangat apa menyatu gitu? dengan alam itu Emang udah biasa. dekat sekali. Ya. Berarti bukan background pengusaha apa? Bukan sama gitu? sekali. Jadi mungkin yang berbeda dari teman-teman itu, saya itu kebetulan dari kecil itu mesti berorganisasi. Oh. Di pelajar, masih saat pelajar juga jadi pengurus OSIS, jadi pengurus keluarga pelajar, mulai remaja di masyarakat juga dari pengurus organisasi, ikatan remaja masjid. Dewasa sedikit sudah menjadi ketua lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, kalau di Kota Pekalongan ya LPM 2 periode. Habis itu kebetulan juga dipercaya lagi jadi pengurus BKM ya. Jadi seakan-akan tiada periode tanpa berorganisasi. Itu mungkin yang berbeda dari saya. Tidak tahu kok teman-teman orang-orang itu selalu mempercayakan. Oh iya. Jadi organisasi itu memang seakan-akan menjadi kehidupan saya, baik ormas, organisasi masyarakat maupun organisasi politik. Organisasi politik pun saya memang meniti karir dari bawah, dari mulai pengurus ranting, tingkat kelurahan, 2 periode. Mulai tahun berapa masuk ke politik? Itu mulai tahun 90-an. Karena usia baru cukup dewasa itu di berapa tahun waktu itu Pak? 90-an? Tahun umur berapa waktu itu? Waktu itu sudah mulai umur 20. 20 tahun saya udah masuk ke politik berarti waktu itu? 20 sudah jadi pengurus tingkat kelurahan politik. Oh, 2 periode. Oh my God. Tambah nanti di tingkat kecamatan langsung juga 1 periode setengah. Sampai saat ini sudah 3 periode di tingkat kota. Berarti ketika meminang ibu pun sudah dalam posisi politik gitu? Sudah sibuk dengan organisasi. Luar biasa. Itu yang mungkin agak berbeda. Kalau lain dari Pak Ida itu ya latar belakang pendidikan, ekonomi, keturunan itu hanya biasa-biasa saja. Cuma mungkin yang membedakan itu. Sehingga, dari kecil organisasi. Sehingga Allah memberikan ganjaran kebetulan bisa masuk di parlemen seperti itu. Alhamdulillah ya. Ternyata dari pengalaman organisasi itu bisa tetap mengantarkan Bapak sampai ke legislatif ya. Oke, ngomong-ngomong, hikmah daripada itu. Iya, kan Bapak ini Komisi B. Kita tahu sendiri kayaknya tuh poksi Komisi B itu banyak ya Pak, dari A sampai Z itu ada. Salah satunya tuh masalah lingkungan hidup, sampah. Dengar-dengar Bapak tuh concern banget soal itu. Oh iya. Dari dulu, dari periode pertama itu saya cukup peduli ya dengan lingkungan hidup, terutama yang menjadi momok terbesar di Kota Pekalongan itu memang sampah, baik itu sampah padat maupun sampah cair lah istilahnya. Nah, selain ini Pak, saya mau ngulik-ngulik lagi soal itu, geliatnya Bapak untuk terus mengawasi lingkungan Kota Pekalongan itu seperti apa. Nah, enaknya kita ngobrol di mana nih Pak? Oke. Nanti enaknya di mana? Di luar, di dalam? Oke, di dalam aja ya, biar nyaman ya. Oke, siap. Jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat. Oke, di sini kan santai Mbak. Iya. Oke, sekarang diminum dulu biar nggak tegang. Siap. Ini kalau mau juga. Aduh, terima kasih. Oke, mari Pak. Oke, ya minum. Kita ngeteh bareng. Bismillah. Kayak gini kan asik ya Pak ya? Oke, santai. Ada santai. Ya, nggak tegang. Oke Pak. Melanjutin pembahasan yang tadi nih Pak. Iya. Sebelum kita masuk ke sampah nih, saya mau tahu dulu pertama, spirit apa sih yang Bapak bawa di meja legislatif? Dari awal sejak kecil, kebetulan saya punya prinsip ya Mbak Farah ya. Kalau prinsip saya dari kecil hidup di lingkungan religius, jadi selalu berpedoman pada ajaran Islam. Di sana disebutkan itu Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia. Jadi sebaik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ketika bertambah yang diberi manfaat, maka dia selalu akan lebih baik. Itu prinsip saya. Makanya dari kecil saya memang senang sekali berorganisasi. Di situ saya buat sarana untuk memberi manfaat pada orang lain yang bisa lebih luas. Salah satu motivasi kenapa saya mau masuk di legislatif seperti itu, walaupun
sebenarnya tidak punya cita-cita untuk jadi wakil rakyat, tidak ada. Cuma mungkin karena berkah dari senang berorganisasi, baik ormas maupun orpol, jadi ya saya secara struktural memang sudah aktif di partai, sehingga ketika ada masa-masa pemilu akhirnya saya didorong untuk ikut menyalonkan diri saat itu 2019. Sistemnya masih nomor urut, Mbak, beda dengan sekarang. Sehingga awalnya mungkin saya nyalon pun hanya untuk untuk memenuhi kuota sajalah, ya. Karena calonnya harus ada 8 di Pekalongan Timur, hanya masuk dan saya dikasih nomor urut 7, sehingga hanya pemanis saja. Cuma ternyata takdir beda, berkata beda ya. Allah menentukan lain. Kurang 3 bulan pemilu, ternyata ada keputusan MA yang menyatakan caleg jadi itu dengan suara terbanyak. Itu sudah berbalik 180% ya. Akhirnya dengan aturan itu ya saya pun menjadi semangat dan mencoba untuk berkompetisi. Dan Allah memberikan izin saya memenangkan suara terbanyak saat itu. Jadi mulai 2009 saya masuk menjadi wakil rakyat. Dan untungnya saya sudah senang berorganisasi, jadi nggak begitu kaget lah di sana ya. Dalam-dalamnya sudah tahu bagaimana cara sudah tahu berjalannya. bermasyarakat seperti apa, menghadapi masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu sedikit banyak sudah banyak tahu, karena memang saya juga di lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, di badan keswadayaan masyarakat, itu di ormas juga gitu ya. Di ormas juga, jadi enak saja. Dan kebetulan masuk pertama juga di Komisi C ya, yang kaitannya juga dengan kemasyarakatan. Jadi emang udah nyambung aja gitu ya, Pak ya. Nyambung. Jadi itu emang saya semakin semangat lagi untuk bisa berkiprah untuk masyarakat. Jadi emang awalnya dari khairunas anfa'uhum linnas itu ya, Pak ya. Yang dibawa adalah bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain, dan itu kalau di jalannya Bapak ini adalah masuk ke dalam legislatif. Jadi ada dakwah struktural gitu, Pak, di situ ya. Oke, Pak, efektif artinya. Ya, itu adalah spirit yang Bapak bawa. Nah, kalau ngomong-ngomong soal concernnya Bapak, kan tadi yang udah sempat saya singgung juga, ternyata Bapak ini adalah vokal banget nih kalau soal sampah. Nah, pertanyaan pertama saya adalah pada 2016 yang lalu, di zaman wali kotanya adalah Pak almarhum Pak Alex gitu, Pak ya, itu sempat ada MOU dengan pemerintah Korea Selatan senilai 300 miliar rupiah untuk PLTS. Nah, sampai sekarang itu sepertinya belum ada tindak lanjut, menghilang begitu saja gitu loh, Pak. Nah, mungkin masyarakat kepo kan, sebetulnya apa yang terjadi? Ya Mbak Sarah, artinya memang kita saat itu cukup berbangga ketika ada orang Korea yang mau bekerja sama untuk penanganan sampah. Dan itu sangat bernilai ekonomi sekali ketika sampah bisa menjadi energi. Istilahnya saat itu kalau tidak salah ingat saya adalah dengan istilah gassing. Ya. Jadi sampah akan menjadi gas. Dan gas itu nanti akan digunakan, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Cuma walaupun dengan biaya invest yang cukup besar, 300 miliar itu di atas PAD kita sebenarnya. PAD kita hanya 200 sekian ya. 240 saat itu. Tapi itu adalah kerjasama. Jadi kita cukup senang sebenarnya. Tapi setelah ada tindak lanjut dari pihak sana ke sini melihat kondisi survei dan sebagainya, ternyata memang tidak mumpuni lah dari kondisi sampah kita. Ternyata debitnya masih jauh dari cukup, ya. Sehingga setelah itu sudah tidak ada tindak lanjut. Artinya memang berarti tidak pas untuk kita terapkan di Kota Pekalongan. Karena terutama debit sampahnya ternyata masih kurang banyak. Masa kita harus beli sampah juga? Iya, betul. Berarti memang kondisi Pekalongan ini waktu itu di tengah-tengah sekali gitu ya. Kalau misalkan itu dialihkan semua ke PTS, itu juga terlalu banyak. Tapi kalau untuk PLTS itu terlalu sedikit. Gitu ya. Itu waktu itu Bapak bagaimana menanggapi itu pada waktu itu? Itu saya cukup istilahnya memang dari awal juga saya sepertinya juga pesimis juga. Istilahnya
apa mungkin seperti itu, kok enak banget kan seperti Iya. itu. Tapi ya namanya kita pernah mencoba aja, optimis aja. Iya. Tapi ternyata juga benar perkiraan saya tidak mumpuni lah, terutama debit sampahnya. Kotanya terlalu kecil, jadi penghasil sampahnya kurang besar lagi. Iya ya. Iya, masa kayak harus menggait daerah-daerah lain itu juga seperti perlu itu. regulasi yang matang juga untuk itu ya. Tapi kalau Bapak sendiri ada harapan nggak sih untuk mungkin adanya PLTS? Karena kalau dilihat-lihat memang sangat efektif banget loh Pak kalau Iya. misalkan untuk mengurangi sampah. Ya sebenarnya kalau bisa itu memang paling efektif menurut saya. Kita sudah tidak memikir apa-apa, tinggal ngumpulkan sampah di setiap wilayah, Iya. kita kirim ke TPA, selesai. Oke. Ya. Jadi emang Bapak ini apa namanya optimis gitu sebenarnya, Iya. tapi memang kondisi Pekalongan yang memang belum mendukung untuk PLTS. Iya. Nah, saat ini Pak, setelah ini saya mau ngebahas soal program-programnya pemerintah terkait dengan sampah, Iya. tapi jangan dijawab dulu. Oke. Setelah yang satu ini tetap di Wakil Rakyat. Ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngebahas soal PLTS nih, Iya, Pak. iya. Program terbaru adalah OPS MAMI, singkatan dari Omah Omah, olah, pilah sampah, kemudian mandiri, berekonomi. berekonomi. Nah, itu bisa dijelaskan seperti apa? Ini satu inovasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, ini saya apresiasi sekali ini Pak Joko ini saat ini ya. Itu punya inovasi seperti itu karena memang wajar. Sejak dulu kita mencoba formula untuk menangani sampah itu sering mentok. Artinya belum efektif, belum maksimal. Nah ini kita mencoba ke OOPS MAMI ini, mudah-mudahan ke depan betul-betul bisa efektif untuk menangani dan mengelola sampah di Kota Pekalongan. Yang menjadi problem utama, momok yang sangat menakutkan bagi Kota Pekalongan karena TPA kita juga sudah overload. Mengenai OOPS MAMI ini, memang masyarakat juga perlu tahu, itu dengan singkatannya cukup bagus, cukup keren, Unik gitu OPS MAMI. Itu seakan-akan menggambarkan mami-mami, ibu-ibu jangan buang sampah sembarangan. OPS ya, OP itu bahasa Jawa, OP berhenti, Tapi tentunya stop. jangan cuman mami-mami aja ya. Oh Pak, iya tujuannya toh. ya. Cuma Semuanya ya. yang Papi-papi identik, juga ya, nggak boleh. Papi juga, ya semuanya. Artinya cukup manis singkatan ini. Iya, Yang paling penting lagi nanti realisasi pelaksanaannya. betul, betul. Artinya olah pilah sampah yang mandiri dan bernilai ekonomi cukup bagus. Itu sepertinya sampai dengan saat ini menurut saya cukup efektif. Walaupun kita masih butuh banyak. Karena dengan OPMAMI ini mesinnya kurang lebih satu hari hanya bisa mengolah sampah itu sekitar 6 sampai 8 ton. Sementara debit sampah kita di Kota Pekalongan setiap harinya sekitar 120. Berarti kalau mau dikelola dengan OPS MAMI kita butuh berapa mesin itu? Iya. Satu mesin dibuat minim 6 ton. 120 dibagi 6. Ya. Tapi kita masih optimis karena kita masih punya area-area yang namanya TPS. Ya. Jadi gedung-gedung TPS itu kita masih punya yang selama ini kurang efektif kami anggap. Itu kalau mau dioptimalkan itu bisa digunakan untuk pengolahan sampah dengan sistem OPMAMI itu. Saat ini baru satu, Mbak Farah ya, di Bendan ya, di Jalan Selamat di sana kita masih uji coba, tapi sebenarnya cukup bagus karena di situ sudah sudah terpilah langsung ya sampah secara mandiri. Artinya tanpa membutuhkan energi lebih untuk pemilahan. Semua sampah masuk ya, di situ nanti terpilah sendiri, terus terajang, tergerus menjadi bubur sampah. Terus tindak lanjutnya adalah untuk mie yang terakhir secara ekonominya ini yang cukup menarik. Ternyata nilai ekonomi akan disambungkan, disinergikan dengan budidaya yang namanya maggot. Nah, ini mungkin masyarakat
juga banyak yang belum tahu masalah Iya. maggot. Maggot itu kalau orang Jawa nyebut singgat. Iya, singgat. Kalau bahasa kerennya ya larva itu, ya entung, ya. Jadi istilah sekarang maggot. Maggot itu singgat itu, ya. Maggot ini bisa bernilai ekonomi karena ternyata maggot ini mengandung protein yang tinggi sehingga bisa untuk Pakan ternak. ganti pakan ternak dan apa namanya unggas ya, maupun ikan, ya. Itu bisa, itu akan dimanfaatkan ke situ, akan dijadikan hasil sampah yang keluar dari mesin ini akan dijadikan media untuk budidaya maggot. Nah, nanti maggotnya itu cukup punya nilai jual, itu mungkin nanti bisa menjadi sumber ekonominya dari situ. Walaupun umpama paling tidak bisa untuk operasional, ya pengolahan sampah itu sudah cukup baik. Apalagi nanti bisa ada nilai plus, berarti nanti pengolahan sampah Jadi komoditas bersinergi gitu ya? dengan peternakan, ya. Jadi Wah, itu pengolahan keren sampah di sebelahnya ada ternak ikan lele, Iya, sebelahnya atau unggas ada gitu ya? ternak unggas yang dikasih makan dari hasil pengolahan sampah. Ini cukup ekonomis menurut saya, ya, cukup bernilai ekonomi. Itu mungkin wacana ke depan itu masalah sampah saat ini masih yang terkini adalah masalah opmami di situ, Mbak. Jadi emang Mudah-mudahan saja ini bisa sukses. Kalau memang itu bisa sukses efektif, saya pun sangat mendukung pemerintah bisa lebih konsen ke situ. Artinya bisa menganggarkan untuk pengadaan alat mesinnya yang lagi, yang nanti kita bisa lebih efektif untuk TPS-TPS yang yang belum setengah ada hidup itu ya. ini Iya, masih betul. banyak. Ini TPS kita masih banyak. Satu kota itu ada sekitar 23-an. Artinya tinggal kita isi mesin itu, kita berdayakan lagi di setiap wilayah-wilayah, maka insya Allah kalau memang itu betul-betul efektif, ya kita tidak perlu lagi membuang sampah ke TPL. Semua Jadi sudah. sampah udah langsung ke TPS dan kita bisa mengambil keuntungan di situ gitu ya. Ada nilai ekonomi dari maggot itu gitu. Oke Pak, satu kali lagi pesan untuk teman-teman semua, khususnya masyarakat Kota Pekalongan untuk tidak membuang sampah sembarangan gitu. Oke, kalau nanti pemerintah betul-betul sudah membuat pelayanan masalah sampah, itu saya kira nanti pemerintah juga perlu mensosialisasikan, bila perlu ada sanksinya juga. Kita buat aturan, ya. Tapi memang harus ada pelayanan dulu. Kalau kita sudah bisa memberi pelayanan untuk penanganan sampah, kok masyarakatnya masih bandel, itu barulah nanti kita buat aturan yang di situ ada sanksi juga. Dan kalau itu masih bandel juga, kita juga sebenarnya bisa masuk ke ranah hukum ketika menggunakan undang-undang lingkungan hidup, Mbak. Dan itu memang butuh waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat supaya masyarakat lebih tahu dan sadar bahwa sampah ini masalah kita bersama. Sampah itu adalah masalah kita bersama. Dan jangan sekali-kali menyepelekan ini ya Pak. Iya. Ada undang-undang yang mengatur itu, jadi kalau kata Pak Wali Kota itu adalah viralkan gitu. Kalau misalkan ada yang bandel-bandel nih kayak di bulan Mei lalu ada ibu-ibu yang dengan sembarangan membuang sampah di salah satu daerah di Kota Pekalongan, viralkan. Jadi setelah diviralin baru nanti mungkin itu jadi efek jerak malu gitu ya Pak ya. Terus nanti di samping itu kalau bandel lagi, ingat ada undang-undang yang mengatur itu. Oke Pak, terima kasih banyak atas bincang-bincang hangat dan luar biasanya pada kali ini. Di sela-sela kesibukan saya alhamdulillah masih bisa ketemu dengan Bapak. Saya dukung terus, kami dukung terus usaha-usaha pemerintah terkait dengan sampah. Apalagi Pak Pambrur juga vokal sekali dengan sampah, saya dukung terus. Jaya terus Kota Pekalongan, semoga Kota Pekalongan jadi semakin bersih, tertata, indah, dan rapi. Oke, itu tadi episode Wakil Rakyat pada kali ini. Jangan lupa saksikan Wakil Rakyat setiap hari Senin pukul 20.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat hanya di Batik TV.